Saudara Supar melawan Direktorat Jenderal Pajak, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ada tergugat, silakan siapa yang mewakili? Terima kasih Yang Mulia. Tergugat diwakili Bapak Priantoro, IWN Putra Sesana, Edi Trianto, Oki Indra Wijaya, Agung Setiadi, dan Tri Aji Nurhandono. Terima kasih Yang Mulia. Baik, pada penggugat silakan. Penggugat siapa yang mewakili? Terima kasih Yang Mulia. Yang mewakili penggugat saya Sujono dan ada Pak Budiman Rumah Herbo. Terima kasih Majelis. Eh, ini ada dua kuasa hukum baru ya? Betul, penggugat? Ya, betul, betul Majelis. Baik, terkait dengan kelengkapan legal standing saudara sudah disampaikan? Sudah Majelis. Sudah ya. Baik, kita periksa terlebih dahulu. Surat kuasa khusus Pati 17 September 2025 diberikan oleh Saudara Supar yang ini memberikan kuasa penuh baik sendiri bersama-sama kepada kuasa hukum 2 Sujono dan kuasa hukum 3 Budiman Rumah Horbo. Bagi penerima kasar untuk memberikan tidak sepenuhnya memberikan baik. Baik, lanjut ke bawah. Beri kuasa Saudara Supar, penerima kuasa Sujono dan Budiman Rumah Horbo. Izin kuasa hukum? Masih berlaku sampai tanggal? Baik, yang satu lagi. 11 Februari, oh ya, baik. Baik, fakta integritas pemohon, penggugat, sudah ya? Saudara Sudah juga Sujono. Majelis. Baik, selanjutnya satu lagi, Saudara Budiman. Hah? Yang tanda tangan dua orang juga. Baik ya. Sedapat mungkin ini dipisah ya, Pak pemohon. Jadi Baik Majelis. patah integritas itu untuk masing-masing per orang ya. Di dalam hal ini juga nanti kan yang dimintakan pertanggungjawabkan kan masing-masing ya. Namun demikian untuk sementara ini kita terima ya. Baik. Ya, terima kasih Majelis. Baik. Berdasarkan agenda sidang sebelumnya pada persidangan hari ini, para pihak diminta untuk menyampaikan pendapat akhir. Apakah tergugat sudah menyampaikan pendapat akhirnya? Di sini Yang Mulia sudah kami upload Yang Mulia, sudah kami upload Yang Mulia. Baik. Penggugat juga sudah menyampaikan pendapat akhir, penggugat? Sudah Majelis, sudah diupload ya. juga. Baik. Tergugat, apakah ada yang akan disampaikan daripada pendapat akhirnya? Izin Yang Mulia, kami hanya menyampaikan sedikit saja bahwa surat kuasa khusus yang sudah kami sampaikan menurut kami sudah sesuai dengan ketentuan, di mana tergugat adalah Kepala KPP Pratama Pati, dan yang kedua bahwa surat S2745 perihal tanggapan surat permintaan penghentian pemeriksaan itu merupakan surat yang tidak memiliki konsekuensi atau akibat hukum apapun karena hanya merupakan surat yang bersifat administratif dan bukan merupakan suatu produk hukum. Jadi menurut kami surat tersebut bukan merupakan objek gugatan. Untuk itu kami memohon kepada Yang Mulia untuk mengusulkan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau menolak permohonan gugatan penggugat. Terima kasih Yang Mulia. Baik, ya. Sekarang diberikan kesempatan kepada penggugat. Penggugat, apakah ada yang mau disampaikan dari pendapat akhirnya? Baik, terima kasih waktu yang diberikan.
kepada saya oleh majelis yang saya muliakan. Saya akan membaca secara singkat Ya, silakan. kesimpulan akhir kita. S S7 S2745 adalah permohonan penghentian pemeriksaan karena melewati batas waktu pemeriksaan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Jadi objeknya adalah berupa tindakan administrasi pemeriksaan yang terus dilanjutkan setelah tenggat waktu itu lewat. Baik. 2. Pengadilan pajak berwenang memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan atau tindakan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perpajakan, Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak. Baik. Fakta waktu. Mulai pemeriksaan adalah 15 Januari 2024. Tenggat 6 bulan itu berarti berakhir 15 Juli 2024. Baik. Perpanjangan sah itu maksimum 2 bulan. Bila dimohon disetujui dan diberitahukan sebelum 15 Juli. Berarti cut off absolut paling jauh adalah 15 September. Ya, tapi faktanya sampai November, sampai kita meminta penghentian pemeriksaan, tindakan pemeriksaan itu masih berlangsung. Baik. Kerangka hukum yang berlaku. PMK 17 garing PMK titik 03 garing 2013 Jonto PMK 184 tahun 2015 menetapkan jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2 bulan dengan alasan tertentu melalui prosedur formal. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Oh, ini di halaman 9, Pak Majelis. Kalau Bentar, mau lihat halaman 9. Halaman 9. Ya. Halaman 9. Ya, silakan lanjutkan mengenai dasar hukum. Di angka berapa halaman 9-nya? Di angka 11. Angka 11. Nah, ini ya, oke. Ya, silakan. Kerangka hukum yang berlaku ya. PMK 17 2013 Jonto PMK 184 2015. Jangka waktu pemeriksaan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang maksimum 2 bulan dengan alasan tertentu melalui prosedur formal. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 mengenai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dalam pasal 10, asas kepastian hukum dan asas umum pemerintahan yang baik mengikat tindakan pejabat. Pasal 52 ayat 1 huruf B, syarat sah keputusan tindakan harus sesuai prosedur. C. Pasal 56 ayat 2, tindakan keputusan yang tidak memenuhi syarat prosedur adalah batal atau dapat dibatalkan. Poin 12, penerapan norma pada fakta. Redaksi paling lama pada PMK adalah batas wewenang, bukan KPI. Karena itu setiap perpanjangan wajib on time dan on paper. Dimohon disetujui sebelum berakhirnya 6 bulan dan diberitahukan kepada WP. 2. Perpanjangan bertanggal 31 Juli 2024 adalah indikasi keterlambatan. Agar tetap sah, tergugat wajib membuktikan bahwa permohonan dan persetujuan perpanjangan telah ada dan bertanggal di bawah 15 Juli 2024. Serta telah diberitahukan kepada wajib pajak secara layak. 3. Jika rantai formal ini tidak terbukti, maka sejak 15 Juli 2024 atau 15 September 2024, bila ada perpanjangan sah, wewenang pengujian berakhir. SPHP, PHP, LHP yang lahir setelah cut off menjadi cacat prosedur, sehingga tidak sah menurut pasal 52, Jonto pasal 56 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. 13. Bantahan terhadap dalil tergugat. Tenggat cuma alat monitoring kinerja, menurut tergugat seperti begitu. Ini adalah bentuk asumsi yang salah besar dan tidak berdasarkan hukum dan sangat keliru. Jika hanya KPI, PMK tidak akan memberi batas limitatif 6 tambah 2 bulan dan mekanisme perpanjangan formal. Membaca tenggat sebagai KPI mengosongkan frasa paling lama dan melanggar asas kepastian hukum Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pasal 10.
Pasal 6 ini tidak ada, ini mungkin nanti saya tambahkan, saya revisi nanti setelah habis sidang. Pasal 6 ayat 2 PMK 15 yang digunakan oleh tergugat yang mengatakan ini adalah kinerja. Saya mungkin akan menjelaskan sedikit. Pasal 6 ayat 2 itu hanya membicarakan standar mutu, bukan batas wewenang. Kalau standar mutu itu urusan internal DJP, ya. Wewenang pemeriksa tetap tunduk pada ketentuan 6+2 bulan. Lewat cut-off berarti wewenang gugur. Menyamakan standar mutu dengan perpanjangan wewenang sama saja menukar buku pedoman kerja dengan kitab undang-undang. Hukum tidak bisa diganti SOP internal. Kalau itu dibiarkan, maka semua tenggat hukum bisa diakali dengan istilah mutu kerja. Baik. Nomor 2, pasal 13 Undang-Undang KUP, di sana dikatakan 5 tahun. Membolehkan pemeriksaan lanjut. Ini salah kamar, penafsiran yang keliru. Karena pasal 13 itu mengatur batas terluar penerbitan SKP. Penerbitan SKP, bukan batas waktu pemeriksaan. Jadi ini dua hal yang harus dibedakan. Baik, lanjutkan. Pemeriksaan itu adalah lex spesialis soal proses dan tenggat pemeriksaan. Ada di PMK pemeriksaan. Author 5 tahun tidak meniadakan inner limit proses 6+2 bulan. Jadi tidak tepat menggunakan pasal 13 ini menyatakan itu pemeriksaan bisa berlaku sampai 5 tahun. Tidak begitu, karena di PMK secara lex spesialis sudah diatur maksimum 6+2. Yang ketiga, tidak ada sanksi eksplisit jadi boleh lewat waktu. Dalam hukum administrasi, sanksinya adalah invaliditas. Artinya ini tidak sah. Pelanggaran syarat prosedur pasal 52 Undang-Undang AP batal atau dapat dibatalkan. Tidak perlu ada pasal pidana pejabat untuk menyatakan produk atau tindakan pasca cut-off tidak sah dan tak mengikat. 14. Beban pembuktian. Beban formulir berada pada tergugat untuk menunjukkan permohonan perpanjang di bawah tanggal 15 Juli 2024, persetujuan perpanjangan juga di bawah 15 Juli 2024, dan pemberitahuan perpanjangan kepada WP secara sah. Ketiadaan salah satu unsur mengakibatkan perpanjangan cacat dan tindakan pasca 15 Juli 2024 adalah melampaui kewenangan. Itu cacat wewenang. Oke, kita masuk ke bagian E. Bagian E ini sudah, mungkin kita langsung ke kesimpulan. Ya, silakan. Kesimpulan itu ada di poin G dan usul penggugat. Nah, ini supaya kita tidak terlalu lama, jadi saya langsung ke kesimpulan aja. Kesimpulan dan usul penggugat. Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, penggugat menyimpulkan bahwa 1. Surat gugatan telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan gugatan pada pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam pasal 32 Undang-Undang KUP serta pasal 40 dan 61 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Yang mulia, tenggat pemeriksaan itu pagar listrik 6 bulan maksimum tambah 2 bulan dengan prosedur formal yang harus dilakukan tepat waktu. Begitu cut-off diterobos, gosonglah wewenangnya. Menyulap pasal 13 Undang-Undang KUP menjadi alibi untuk memperpanjang proses pemeriksaan hingga 5 tahun adalah akal-akalan hukum dan pemutarbalikan norma yang jelas menabrak hierarki peraturan dan mengaburkan lex spesialis pemeriksaan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan secara terang benderang menyatakan tindakan yang melampaui batas waktu adalah ultra vires, sehingga batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan. Karena itu mohon S2745 dikabulkan dan segala tindakan pasca cut-off dinyatakan tidak sah
serta wajib ditiadakan total. Tanpa mengurangi kewenangan DJP, pemeriksaan ulang tetap dimungkinkan sepanjang dimulai dari awal dan dilaksanakan dengan tenggat serta prosedur yang sah. Hanya dengan cara ini hak wajib pajak mendapat perlindungan hukum yang pasti. 5. Lebih jauh, ketidakpastian hukum akibat tindakan semena-mena semacam ini bukan hanya melanggar asas legalitas administratif, tetapi juga menciptakan risiko sistemik bagi perekonomian nasional. Investor, baik domestik maupun asing, akan ragu menanamkan modal di Indonesia apabila otoritas pajak dianggap bisa mengabaikan hukum seenaknya. Hal ini pada akhirnya merugikan kepentingan bangsa, memperlama daya tarik investasi, dan pada akhirnya menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, ini juga tidak ada di situ. Kami akan membaca. Kami memohon kepada majelis yang mulia untuk menghentikan tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas legalitas, dengan memberikan putusan yang adil dan melindungi hak-hak wajib pajak. Putusan ini diharapkan sekaligus mendorong peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas aparatur sipil negara, sehingga pemeriksaan pajak benar-benar dilaksanakan secara sah, transparan, dan berintegritas demi terwujudnya cita-cita hukum untuk memberikan kepastian, keadilan, serta kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya, penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar 1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat tanggapan nomor S2745 garing KPP titik 1009 garing 2024 tanggal 22 November 2024 perihal tanggapan surat permintaan penghentian pemeriksaan atas nama Supar. 3. Menyatakan batal atau tidak sah semua akibat hukum yang ditimbulkan karena surat tanggapan nomor S2745 garing KPP titik 1009 garing 2024 tanggal 22 November tahun 2024 perihal tanggapan surat permintaan penghentian pemeriksaan atas nama Supar. 4. Meminta kepada pihak tergugat untuk menghentikan seluruh proses pemeriksaan lapangan terhadap tergugat berdasarkan SP2 nomor print 32 garing resis garing KPP titik 1009 garing 2024 tanggal 15 Januari 2024 karena telah melewati jangka waktu pemeriksaan lapangan. 5. Menetapkan cut-off pemeriksaan primer 15 Juli 2024, subsidiar 15 September 2024 hanya jika tergugat membuktikan perpanjangan on time dan on paper. 6. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat seluruh tindakan produk pemeriksaan yang dilakukan atau diterbitkan setelah tanggal cut-off, termasuk SPHP, undangan PAP, notulen, dan LHP, dan turunannya karena melanggar prosedur Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 52 dan karenanya batal atau dapat dibatalkan sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 56. 7. Memerintahkan tergugat untuk meniadakan seluruh akibat hukum dari tindakan pemeriksaan pasal cut-off dan tidak melanjutkan proses pemeriksaan atas sengketa akuo di luar tenggat. 8. Menolak dari tergugat yang mereduksi tenggat menjadi KPI dan atau yang mendalilkan pasal 13 Undang-Undang KUP sebagai dasar memperpanjang pemeriksaan karena norma tersebut hanya mengatur batas terluar penerbitan SKP, bukan durasi pemeriksaan. Demikian Majelis Hakim yang kami hormati. Baik ya, ini para pihak sudah menyampaikan apa yang menjadi bagian pendapat akhirnya. Nanti akan dicukupkan pemeriksaannya ya. Namun demikian tadi penggugat khususnya ya, ada hal-hal yang tidak tertuang di dalam pendapat akhirnya. Ini kami berikan waktu sampai dengan hari ini untuk disusulkan, bisa? Siap, Pak Diris. Siap. Silakan saudara menyempurnakan pendapat akhirnya untuk hal-hal yang tadi sudah dibacakan ya, untuk disampaikan ke Pengadilan Pajak. Ya, terima kasih. Selanjutnya sebelum sidang urusannya dicukupkan kepada penggugat dalam hal ini
melalui kuasa hukum ya, apabila ada pihak-pihak yang menyatakan bisa membantu menyelesaikan perkara ini agar ditolak ya. Bantu Siap, kami siap. menjaga integritas pengadilan pajak, sebagaimana juga saudara sudah menandatangani fakta integritas. Baik, sidang pemeriksaan atas sengketa gugatan yang diajukan. Izin Masih ada yang mau majelis, disampaikan? satu aja izin pesan dari kami penggugat. Kami mohon-mohon kepada majelis yang terhormat agar memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan hati nurani dan keadilan kepada masyarakat, termasuk karena kami mengkhawatirkan kalau ini dibiarkan, eh, kita sebagai rakyat Indonesia sangat sulit mencapai kesejahteraan. Karena kan saya sebenarnya selain konsultan pajak, saya sebagai pengacara pajak, saya adalah pengusaha. Jadi beberapa teman di luar negeri, mereka tidak begitu ingin investasi di Indonesia karena ya itu tadi tidak ada kepastian hukum. Dengan majelis hakim memberikan pelindungan kepada wajib pajak, mudah-mudahan perekonomian kita akan tumbuh, investor-investor akan berani masuk ke Indonesia. Dan ini harus dimulai dari sekarang. Terima kasih majelis yang terhormat. Baik ya, itu harapan kita ya semuanya bahwa perekonomian Indonesia ini bisa tumbuh ya, sehingga juga bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Baik. Dan satu, kami tidak menuntut apa-apa. Kami menuntut itu pemeriksaan diulang dengan sesuai prosedur. Itu saja. Oh, baik, Jadi kami ya. bukan tidak mau membayar pajak, tetapi lakukanlah itu sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Baik. Demikian majelis. Baik ya. Silakan nanti ya. Ini ada hal yang positif yang disampaikan oleh penggugat ya, bahwa ini kita minta untuk bisa dilakukan pemeriksaan ulang seperti itu ya. Namun demikian kan dari surat gugatan yang sudah masuk ya, itu kan ada beberapa di mana kita dapatkan fakta ini sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan ya. Nanti juga kuasa hukum yang sekarang ya, ini majelis juga berurusan, karena di dalam beberapa sidang sebelumnya justru kuasa hukumnya tidak mau masuk ke materi sepertinya ya, sehingga masih mempersalahkan masalah surat tugas ya. Ya ini yang sebetulnya tidak majelis inginkan juga sebetulnya ya. Karena gugatan ini ada karena permohonan penggugat ya, sehingga seharusnya sudah bisa kita lakukan pembahasan mengenai materi pada gugatan. Nah, dengan sendirinya pada persidangan ini karena sudah merupakan persidangan akhir ya, mau ini hanya bisa diberikan atau disampaikan dalam bentuk pendapat akhir. Baik ya, para pihak, karena sudah menyampaikan apa yang menjadi pendapat akhirnya pada persidangan ini, dinyatakan sidang pemeriksaannya cukup dan sidang ditutup. Dengan berakhirnya sidang, dengan berakhirnya sidang pemeriksaan yang diajukan oleh Saudara Supar, sidang pemeriksaan Majelis 2B pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 ditutup. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia.